Di tengah rencana menyerang Lebanon, Israel mengakui kehebatan Hizbullah. Pasalnya Hizbullah baru menggunakan 5% kekuatan militernya. Namun hal tersebut membuat pasukan Israel kewalahan. Dikutip dari Pars Today, informasi itu disampaikan oleh media Israel pada Senin 5 Februari 2024. Media tersebut mengakui baru-baru ini Zionis berupaya merusak citra Hizbullah. Kondisi itu beriringan dengan upaya pasukan pertahanan Israel atau IDF yang melakukan perlawanan dengan Lebanon. Namun fakta mengejutkan disampaikan media Israel yang melaporkan Hizbullah baru menggunakan 5% kekuatan militernya. Hizbullah disebut belum membuka kartu-kartu draftnya, meski begitu kerugian besar hingga banyak tentara Israel yang tewas diserang Hizbullah. Media Israel juga melaporkan bahwa Israel mengakui sekjen Hizbullah yakni Said Hassan Nasrullah merupakan satu pemimpin yang paling berani. Bahkan sosok ini disebut tidak pernah ragu untuk menantang Israel di arena militer. Zionis pun menganggap Said Hassan Nasrullah merupakan orang yang paling berbahaya bagi Israel. Pihaknya disebut mengenal kepentingan-kepentingan Israel dibanding musuh yang lain, terbukti sejak memegang tampuk kepemimpinan Said Hassan Nasrullah selalu memusatkan perhatian pada perang melawan pasukan Israel. Houthi kembali menyerang dua kapal Amerika Serikat dan Inggris di Laut Merah pada Selasa 6 Februari 2024. Serangan tersebut mengakibatkan dua kapal musuh meledak dan terbakar membara di tengah laut. Dikutip dari tribunnews.com, informasi itu disampaikan oleh juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree, yang mengatakan dua operasi militer berhasil dilakukan terhadap kapal dagang Amerika Serikat dan Inggris yang sedang transit di Laut Merah. Dua kapal itu menjadi sasaran Houthi saat transit terjadi beberapa jam setelah pesawat tempur melakukan serangan baru. Adapun dua kapal yang menjadi target Houthi adalah kapal pengangkut curah Star Nasia dan kapal kontainer kargo Morning Tide. Furadino Shipping berbasis di London yang merupakan pemilik kapal kargo Morning Tide mengonfirmasi serangan Houthi. Akibat serangan tersebut terjadi kerusakan pada dek kapal pada Selasa dini hari. Senada dengan Furadino Shipping, beredar video yang memperlihatkan kapal Amerika Serikat dan Inggris terkena serangan Houthi. Dari video tersebut terlihat detik-detik kapal meledak dan terbakar membara di tengah Laut Merah. Sayap bersenjata Jihad Islam Palestina yakni Brigade Al-Quds terlibat bentrok sengit dengan pasukan pertahanan Israel atau IDF di Khan Younis. Dalam bentrok sengit itu, Al-Quds menggunakan taktik untuk menyerang tentara Israel, adapun taktik itu menggunakan tembakan senjata kecil dan roket anti-tank selama pertempuran dengan IDF. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Brigade Al-Quds dalam pernyataannya di Telegram pada Selasa 6 Februari. Pihaknya menyebut Zionis pernah menyatakan Khan Younis sebagai zona aman bagi tentara IDF. Namun kenyataan itu diubah militan Palestina antara Khan Younis menjadi fokus bentrokan yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Wilayah yang mulanya dianggap zona aman IDF kini menjadi neraka bagi tentara Zionis. Brigade Al-Quds mengatakan roket anti-tank dan tembakan senjata kecil diterapkan saat bentrok di Khan Younis. Sementara IDF mengklaim telah membunuh puluhan pria bersenjata Palestina. Tak hanya itu, IDF pun mengklaim telah menangkap banyak orang dalam operasi di seluruh Gaza dalam 24 jam terakhir. Dilaporkan setidaknya ada 80 tersangka yang ditahan IDF di Khan Younis Selatan. Beberapa di antaranya dituduh mengambil bagian dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 silam. Iran disebut membantu militan Palestina dalam perangnya dengan Israel. Dilaporkan Iran mengirim senjata hingga melatih militan Palestina untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh Duta Besar Iran untuk PBB, yakni Amir Said Iravani. Ia mengakui Iran mengirim senjata, melatih dan memperdayakan militan Palestina. Bahkan Iran memiliki koordinasi, kerjasama, konsultasi, dan pendanaan terhadap perang Hamas Israel. Pihaknya mengaku dukungan Iran akan berhenti jika terjadi gencatan senjata di jalur Gaza. Utusan Iran ini mencatat bahwa Republik Islam akan mendukung gencatan
gencatan senjata tersebut. Bahkan Republik Islam berharap gencatan senjata itu bisa bertahan lama dan memungkinkan rehabilitasi di Gaza. Iravani mengatakan perundingan penyanderaan akan berhasil jika pihak lain menerima Hamas. Adapun syarat yang diajukan Hamas yakni gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel dari jalur Gaza. Namun Iravani membantah tuduhan Amerika Serikat yang menyebut Iran memasuk senjata canggih ke Houthi. Ia menegaskan bahwa Houthi bertindak secara independen dalam serangannya terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Iravani menyebut Iran tidak memberi perintah atas apa yang telah dilakukan Houthi. Beredar potret yang memperlihatkan tentara Israel berdiri di depan pria Palestina yang sudah ditelanjangi. Bahkan pria Palestina itu dalam keadaan tubuh penuh luka hingga kaki dan tangan diborgol. Amerika Serikat pun tak membela Israel, sebaliknya meminta Zionis berbicara dan bertanggung jawab. Dikutip dari Palestina Chronicle, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yakni Vedant Patel pada Senin 5 Februari. Ia mengatakan foto yang viral di media sosial sangatlah meresahkan. Namun pihaknya tak bisa memberikan penjelasan detail terkait potret tersebut. Oleh sebab itu Patel meminta agar militer Israel menjelaskan situasi di foto tersebut secara spesifik. Pasalnya Patel mengatakan Amerika Serikat telah berulang kali menjelaskan kepada Israel soal hukum kemanusiaan yang perlu dihormati. Diketahui potret viral itu pertama kali diunggah oleh prajurit utama Yosef Gamso, namun potret tersebut dihapus oleh Yosef Gamso seusai mendapat kritik dan hujatan. Bahkan Yosef Gamso memilih untuk menutup akunnya. Dalam foto yang diunggah memperlihatkan pria Palestina yang tersiksa antara dalam keadaan telanjang dan tubuh penuh luka. Sementara seorang tentara Israel berdiri di depannya seolah menantang pria Palestina itu. Ada 2 warga negara kita yang tinggal di Gaza, kemudian di Lebanon ada 222 WNI, kemudian di Yaman ada 4.866. Timur Tengah berada di ambang perang buntut konflik Hamas dan Israel di Gaza. Rupanya ribuan warga negara Indonesia atau WNI berada di Yaman dan Lebanon. Lantas beginilah nasib mereka yang tinggal di wilayah konflik. Dikutip dari tribunnews.com, Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Republik Indonesia melakukan siaga monitoring WNI yang tinggal di beberapa negara konflik. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI yakni Juda Nugraha. Ia mengatakan monitoring dilakukan sebagai langkah antisipasi jika eskalasi meningkat dan kemudian membahayakan WNI. Juda pun membocorkan data WNI yang berada di beberapa wilayah konflik. Menurut statistik, 2 WNI tinggal di Gaza, 222 WNI berada di Lebanon, dan 4.866 WNI di Yaman. Sementara 47 WNI tinggal di wilayah yang rawan dikuasai Houthi. Adapun lokasi tersebut rawan menjadi sasaran dan serangan utama. Juda mengatakan secara khusus pihaknya melalui KBRI menjalin komunikasi dengan WNI di wilayah-wilayah tersebut. Terlebih KBRI Beirut telah menetapkan Lebanon Selatan dalam status siaga 1 dan wilayah sekitarnya siaga 2. Baik, terima kasih Pak Jubir, Pak Dubes Lalu Muhammad Iqbal. Selamat sore teman-teman semua. Izinkan kami mengupdate situasi pelindungan warga negara Indonesia yang ada di wilayah Timur Tengah. Sebagaimana diketahui, kita terus melakukan monitoring terhadap situasi yang ada di Timur Tengah untuk mengantisipasi jika terjadi eskalasi yang membahayakan keselamatan warga negara kita yang tinggal di wilayah negara-negara tersebut. Dari sisi statistik dapat kami sampaikan bahwa ada 2 warga negara kita yang tinggal di Gaza, kemudian di Lebanon ada 222 WNI, kemudian di Yaman ada 4.866. Secara khusus berbagai macam upaya sudah kita lakukan. Pertama, kita terus menjalin komunikasi dengan warga negara kita di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian kita juga melakukan update rencana kontingensi untuk mengantisipasi jika ada eskalasi dan jika diperlukan evakuasi bagi warga negara kita. Namun hingga saat ini kita masih terus melakukan pemantauan. Nah, secara khusus kami dapat sampaikan bahwa
Untuk wilayah Lebanon, ya, KBRI Beirut telah menetapkan Lebanon Selatan dalam status siaga 1 dan kemudian wilayah Beirut dan sekitarnya status siaga 2. Ini memang situasinya up and down di wilayah Lebanon Selatan. Ada 49 warga negara kita yang tinggal di Lebanon Selatan. Dalam beberapa waktu yang lalu, KBRI Beirut telah melakukan relokasi WNI kita yang ada di Lebanon Selatan ke shelter yang ada di KBRI. Namun kemudian ketika situasinya sudah agak membaik, mereka kembali lagi ke Lebanon Selatan. Tentunya itu kita kembalikan kepada keputusan dari masing-masing individu. Kemudian untuk di wilayah Yaman, dari 4.866, 47 diantaranya tinggal di wilayah-wilayah yang rawan, ya, yang dikuasai oleh Houthi, yang menjadi sasaran juga serangan dari beberapa negara yang lain. Utamanya yang ada di Sana'a, di Hudaidah, dan juga di Dammam. Nah, secara khusus kami juga ingin menyampaikan kondisi 2 warga negara kita yang tinggal di Gaza. Mungkin teman-teman sudah aware bahwa total di awal ketika konflik terjadi tanggal 7 Oktober ada 10 warga negara kita yang tinggal di Gaza, dan kemudian kita telah berhasil melakukan evakuasi 8 WNI diantaranya dalam 3 gelombang. 2 November keluarga Bang Onim, tanggal 12 November keluarga Bang Hussein, dan kemudian 9 Desember keluarga Mas Fikri. Ya, dan kemudian masih ada 2 warga negara kita yang memilih untuk tetap tinggal di sana. Mereka adalah relawan Mercy, ya, atas nama Mas Farid dan Mas Reza. Nah, kondisi mereka, ya, walaupun mereka memilih untuk tetap tinggal, kita terus memonitor kondisi mereka, kita terus menjalin komunikasi dengan mereka. Bahkan pada hari ini jam 1 waktu Indonesia Barat kita terus berkomunikasi. Kondisi mereka dalam situasi yang baik, ya, walaupun situasi di sana memprihatinkan. Keduanya baru saja sakit, ya, sempat demam, namun saat ini sedang dalam masa pemulihan. Ya, kemudian juga situasi di Gaza Selatan, wilayah Kunis juga semakin memprihatinkan, logistik semakin terbatas di sana, dan kemudian suhu musim dingin juga sangat-sangat rendah, sekitar 5 derajat Celcius di sana. Ya, kita terus lakukan monitoring, ya, untuk memastikan mereka tetap dalam kondisi yang baik. Israel memiliki sosok yang paling ditakuti di tengah perang dengan Hamas di jalur Gaza. Namun sosok tersebut bukan Hamas maupun para pemimpinnya. Lantas inilah sosok yang disebut tahu kelemahan Zionis. Dikutip dari Pars Today, sosok yang paling ditakuti Israel adalah Sekjen Hizbullah Said Hassan Nasrallah. Hal tersebut diungkapkan oleh media Israel yang menyebut Sekjen Hizbullah merupakan satu pemimpin yang paling berani. Bahkan sosok ini disebut tidak pernah ragu untuk menantang Israel di arena militer. Zionis pun menganggap Said Hassan Nasrallah merupakan orang yang paling berbahaya bagi Israel. Pihaknya disebut mengenal kepentingan Israel dibanding musuh yang lain. Bahkan Sekjen Hizbullah ini tahu kelemahan Israel. Terbukti sejak memegang tampuk kepemimpinan, Said Hassan Nasrallah selalu memusatkan perhatian pada perang melawan pasukan Israel. Oleh sebab itu, tentara Israel selalu kewalahan menghadapi serangan dari Hizbullah. Padahal Hizbullah disebut baru menggunakan kekuatan militernya sebesar 5%. Inggris menarik kapal induknya dari Laut Merah seusai diserang Houthi sebanyak 3 kali. Kapal induk Diamond gagal bertugas melindungi pelayaran dagang di Laut Merah. Dikutip dari Royal Navy, kapal Diamond bergabung dengan Operation Prosperity Guardian. Dalam operasi tersebut, kapal induk Inggris bertugas sejak Desember.
Selama 2 bulan, kapal tersebut mempertahankan kehadirannya di daerah dengan ancaman paling tinggi di Laut Merah. Namun kapal Inggris mendapat 3 kali serangan terpisah dari Houthi. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps mengakui telah menarik kapal Inggris selesai diserang militan Yaman. Ia pun berterima kasih lantaran kapal induk tersebut telah menjalankan tugasnya dengan mengesankan. Grant Shapps mengatakan kapal Diamond sedang menjalani masa pemeliharaan lantaran mengalami kerusakan parah. Sebaliknya, Inggris mengerahkan kapal induk Richmond ke Laut Merah sebagai penggantinya. Kapal tersebut mengambil alih misi penting sehingga dibekali dengan berbagai senjata seperti senapan mesin, senjata ringan, torpedo, dan helikopter. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.